Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Ya, mati komputer gue. Jadi saya membahas ini ya, pemerintahan Taliban itu mewajibkan pegawai negeri atau pegawai yang bekerja di pemerintah itu pakai janggut. Ya. Kayak janggut. Kalau Indonesia dulu pemerintahnya melarang janggut. Terus melarang nikob. Pegawai pemerintah Indonesia negeri muslim terbesar di dunia itu loh. Terus pemerintah terus nggak boleh pakai celana cingkrang ya. Sementara pemerintahan Afghanistan yang baru saja mengusir Amerika itu mengharuskan laki-laki berjanggut. Kalau perempuan ya berjilbab ya, pakai nikob. Terus pakaian laki-laki harus ngikuti pakaian lokal, ya kan? Celana panjang sama baju panjang yang longgar itu khas Afghanistan. Kalau Indonesia, kita lihat pejabat-pejabatnya, anggota DPR, presiden, dan lain pakai pakaian barat ya, pakai jas ya, kan jas pakaian barat ya. Ya itulah ya pemerintah itu punya tergantung paradigmanya atau apa ya paradigma itu gugus pandangnya menghadapi kehidupan dan sebagaimana seberapa besar tingkat apresiasi mereka terhadap nilai-nilai yang dianggap mulia, yang dianggap suci dan tingkat persepsi tergantung tingkat penghayatan kedalaman pemerintah itu terhadap nilai-nilai Islam ya. Jadi itulah yang yang sekarang ada di Afghanistan ya Pak. Ini satu berita baru dan perempuan tidak boleh keluar ke taman kalau tidak ada pendampingnya. Tidak ada mahramnya gitu ya. Jadi nggak seperti negeri kita yang bebas kemana-mana, perempuan itu bebas kemana-mana. Kalau di sana tidak boleh ya keluar, khususnya sekarang peraturan yang menarik itu adalah pegawai pemerintah kalau nggak pakai janggut itu dipecat. Kalau di sini ngeri ya, di sini anti syariat Islam, anti khilafah, anti Arab, anti bahasa Arab, nah, itu pejabat publik sekarang itu anti Habib. Pokoknya yang berbau Arab itu coba dipisahkan dari Islam. Yang penting Islam Nusantara. Ya begitulah ya. Nanti biasanya ini ada pergeseran-pergeseran seiring dengan terjadinya sirkulasi kekuasaan. Nanti biasanya kebijakan terhadap pakaian, terhadap simbol-simbol Islam itu akan berubah seiring dengan perubahan paradigma atau perubahan rejim ya. Baik di rejim Afghanistan itu juga sudah berubah ya kan. Sekarang bisa berdialog dengan Barat, tapi Barat masih menolak ya, pilihan-pilihan hidup dari pemerintahan Afghanistan yang ingin menerapkan syariat Islam berdasarkan persepsi mereka dalam konteks pemerintahan. Sementara Indonesia itu menolak syariat Islam dalam konteks negara, dalam konteks pemerintahannya. Dan itu sangat tergantung pada kekuasaan yang sedang bermain di negara itu. Contohnya yaitu tadi, soal jenggot aja untuk pemerintah Afghanistan diatur ya. Sama dengan Indonesia. Pemerintah akan melarang jenggot di kantor-kantor pemerintah itu. Dan juga akan melarang Indonesia ya, akan melarang nikob cadar itu di kantor pemerintah. Dan tentu bisa dipecat kalau pakaiannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah di Indonesia, yaitu harus tidak boleh celana cingkrang. Di sana kalau di Afghanistan kalau pakai jas atau pakai selain pakaian lokal yang celana panjang yang laki dan baju panjang ala Afghanistan itu ya dipecat jadi pegawai negeri podo ae. Jadi yang benar yang mana? Silakan penonton komentar ya terhadap
pemerintahan Afghanistan Taliban dan pemerintahan Indonesia dalam menghadapi atau dalam merespon simbol-simbol Islam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama ya, rencana insya Allah hari ini akan bikin 20 video. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama-Arta seluas 120 meter, terletak di Kampung Tajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton Pesantren Ojolali. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118, dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid 6 Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan
Hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paralijuwa, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas